Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi mata kuliah manajemen organisasi nirlaba, yaitu tentang faktor individu dalam kelompok kerja, peran dan pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan dalam kelompok kerja. Sebelumnya, dalam sebuah kelompok atau organisasi, tentunya para anggota ataupun individu saling membutuhkan. Setiap individu pula memiliki kemampuan dan sifat yang berbeda-beda, baik itu terlahir dari masa kecil ataupun yang diasah ketika saat kita menemui orang-orang atau para anggota yang ada di kelompok tersebut. Kemudian sebelum membahas lebih jauh tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi atau kelompok kerja, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perilaku individu, apa itu perilaku dan individu. Yang pertama, perilaku merupakan aktivitas individu yang terjadi akibat rangsangan, baik rangsangan internal ataupun eksternal. Kemudian ada individu. Individu merupakan satuan terkecil yang membentuk tatanan atau kelompok. Kemudian ada kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan individu yang terbentuk dari sebuah perkumpulan guna untuk melakukan sebuah kegiatan. Kemudian masuk ke poin pertama yang akan kita bahas, yaitu pengaruh individu dalam proses pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi individu dalam proses pengambilan keputusan itu ada 6 poin. Yang pertama, dalam hal fisik. Fisik merupakan hal yang didasarkan pada rasa yang dialami pada tubuh, rasa yang dialami pada saat pengambilan keputusan. Contohnya rasa tidak nyaman, rasa tidak enak sesama anggota. Kemudian yang kedua ada emosional, yaitu hal ini didasarkan perasaan atau sikap. Yang ketiga ada rasional. Hal ini didasarkan pada pengetahuan orang-orang yang mendapatkan informasi, memahami situasi, dan berbagai konsekuensinya. Kemudian yang keempat ada praktikal. Praktikal, yaitu hal ini didasarkan pada keterampilan individual dari kemampuan melaksanakan potensi dan setiap individu, dan kepercayaan setiap individu dilihat dari kemampuan dalam bertindak. Kemudian faktor yang kelima ada struktural. Struktural ini didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan memberikan hasil yang mendukung dan mengkritik suatu tingkah laku tertentu. Kemudian yang terakhir ada interpersonal. Hal ini didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Poin selanjutnya yaitu tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan sebuah kegiatan. Nah, kegiatan yang telah ditetapkan didasarkan pada pertimbangan rasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi kelompok daripada alternatif lain. Poin yang terakhir ada peranan individu dalam proses pengambilan keputusan. Peranan individu dalam proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok tentunya menjadi hal yang sangat penting karena dapat mempercepat usaha pencapaian tujuan bersama. Pengambilan keputusan sepenuhnya menghargai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain.
Namun kenyataannya banyak pemimpin yang belum bisa melakukan pengambilan keputusan dengan benar dan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau individu dari sebuah kelompok harus mengetahui dan memahami bagaimana proses pengambilan keputusan dengan benar dan baik. Dalam pengambilan keputusan dipahami sebagai upaya menetapkan satu pilihan dari berbagai pilihan yang lain untuk melakukan suatu tindakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengambilan keputusan menjadi sikap yang hati-hati dalam bertindak untuk menentukan sebuah pilihan dari beberapa alternatif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.